Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sugi ulas asih tanpa batas. Buat subscriber Beda Alam official, Sajal Gaib, dan juga Behind Beda Alam official. Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumah Mas Rijal Lesmana atau Mas Sajal, yang banyak yang saya ingin tanyakan kepada Mas Rijal tentang hal-hal mistik yang ingin saya pelajari khususnya. Mas Rijal, gimana? Sehat Mas? Ya gini Mas, agak kurang sehat sedikit. Flu apa gimana Mas? Enggak, ini kuping saya Sakit gitu Mas? Wah, saya jadi nggak enak malah main Enggak ke sini apa-apa. gitu ya Mas ya. Enggak apa. Maaf ya Mas ya. Ada pertanyaan apa Mas Haji? Ini loh Mas, saya kan lihat di video yang terakhir Mas Sajal gitu, dapat benda pusaka Oh, itu ya. waktu kemarin penarikan pusaka. Gimana? Saya kalau misalkan saya pribadi gitu ya, ingin mencoba belajar hal-hal seperti itu untuk umur saya yang segini apa masih bisa, tapi tanpa puasa gitu, apa ada harus puasa gitu atau gimana? Ya bisa-bisa aja, tapi ya namanya pengen belajar ya harus ada suatu pengorbanan. Pengorbanan itu dalam arti gimana Mas? Ya mensucikan diri lah sama yang di atas, mendekatkan diri. Gitu ya Mas. Jadi berarti harus benar-benar, kita harus benar-benar pasrah juga ya Mas? Ya intinya sebuah keikhlasan Mas. Keikhlasan kita juga harus belajar lah, masih banyak pelajaran yang mungkin belum kita ketahui. Berpuasa itu kan hanya untuk menahan kita dari sebuah hawa nafsu. Dan saya juga ingin menanyakan tentang video yang Lundung Pringis. Itu loh, saya kan lihat ya pas waktu Mas Rijal unboxing. Iya. Kok si sosoknya itu bisa nyerang gitu loh. Apa kunciannya lepas atau gimana? Apa Itu, saking kuatnya energinya itu si sosok tersebut? Iya ya. Itu kan pernah tadinya kan saya nggak niat nyerang Mas. Saya nggak niat nyerang, tapi kan di saat saya kunci, energi si Lundung Pringis itu masih besar, masih full. Dan di saat sudah terkunci, waktu saya deketin, waktu saya unboxing, dia menyerang, kunciannya lepas. Jadi Mas Rijal kejar, kan di video itu kan Mas Rijal kejar gitu loh pisau tersebut, terus kena juga sama Mas Rijal ya? Apa Iya. karena dia nyerang balik atau gimana Mas? Dia nyerang balik. Nyerang dadakan gitu ya? Nyerang balik. Tapi di saat itu juga saya udah ngumpulin energi saya. Energi saya sudah terkumpul, saya benturkan dengan energi si Lundung Pringis. Alhasil alhamdulillah Lundung Pringis itu musnah, terbakar. Ya, saya juga lihat itu videonya. Untung pas di situ yang kena sama serang itu, maaf ya Mas ya, Mas Sajal bukan Mas Wisnu. Kalau Mas Wisnu lain cerita ya Mas ya? Lain cerita, pasti lain cerita. Dan juga ini kan pas waktu saya lihat pas penarikan itu loh, kenapa Mas Wisnu itu kurang prefer Mas? Kalau misalkan harusnya kan kalau mau eksplorasi bawa ini bawa itu, kayaknya jarang ya Mas ya? Mungkin kelupaan, tapi Wisnu mungkin lupa lah, positif aja gitu. Maksudnya banyak yang nanya gitu, kenapa nggak bawa air, kenapa nggak bawa ini, kenapa nggak bawa itu gitu. Ya namanya juga kemarin saya juga ngabarinnya dadakan. Sama Wisnu. Wisnu nggak tahu mau penarikan, nggak tahu. Jadi Mas Rijal itu Mas Sajal langsung ke rumah Mas Wisnu terus berangkat gitu ya? Saya cuma saya ke situ, kamu ikut saya. Iya katanya, nggak tahu mau
penarian pusaka. Oh, dan juga ini Mas, saya kan kemarin masuk di podcastnya Ekspedisi Beda Alam. Di situ juga membahas soal Mas Rijal ya Mas ya, tentang keilmuan Mas Rijal saat ini dan masa lalu gitu ya. Berarti buat subscriber semua, subscriber Beda Alam, Sajal Gaib, kalau mau tahu soal Mas Rijal bisa langsung cek di video Ekspedisi Beda Alam. Nanti linknya saya cantumkan aja ya Mas ya, Ya nggak apa-apa. agar semuanya tahu gitu loh, Mas Rijal ini seperti apa gitu. Kalau nanti saya di sini tanya-tanya kan di sana juga udah ada gitu Mas, biar di sini mereka penasaran gitu loh Mas. Saya juga ingin kalau misalkan mempunyai gitu loh, misalkan ya saya pegang pusaka gitu contoh misalkan ya Mas ya, agar saya bisa menguasai atau dalam arti saya tidak terpengaruh, itu gimana Mas? Tidak terpengaruhnya seperti apa? Contoh kan kalau misalkan saya pegang gitu, pegang pusaka terus kan katanya suka bisa bikin sakit keluarga, kalau enggak di cara bahasa saya di rumah gitu loh. Ya. Itu gimana Mas? Positif aja gitu. Tetap positif, jangan berpikiran negatif. Jadi walaupun kepada benda-benda mati seperti pusaka kan menurut saya benda mati. Perlu sedikit mempunyai mungkin ada sosok jin yang bersinggah di pusaka itu, berdiam di situ lah ya. Kita tetap berpikir positif, jangan sampai kita menuduh yang enggak. Mungkin kalau saya pribadi gitu ya Mas, karena saya masih kalau saya bilang saya masih terpengaruh oleh kata-kata orang tua mungkin, atau kesepuhan yang kalau bilangnya kan gini, misalkan contoh nih Mas ya, kunci ini ya, kalau misalnya saya pegang kunci ini nanti kamu bisa di ulas ASI itu loh. Terus juga ada pamor tertentu, asal kan biasanya kan kayak gitu. Kalau saya taunya ini harus dikasih minyak tertentu lah. Terus juga dikasih sesajin itu, apa itu salah atau gimana Mas kalau menurut jenengan? Itu ya tergantung niat Mas. Tergantung niat kita, tujuan gitu ya. Kalau kita niatnya untuk dengan rasa nih, rasa kita untuk bersedekah ke makhluk kayak gitu, nggak jadi masalah kalau menurut saya. Terutama kita meyakini, terkecuali kita meyakini benda tersebut bisa menolong kita, itu baru salah. Kalau misalkan kita juga meminta bantuan sosok seperti itu juga salah juga ya Mas ya? Atau gimana? Apa kalau misalkan kita memintanya kan dalam arti kita yang meminta bukan mereka yang membantu, itu salah atau gimana Mas? Ya tergantung Mas, itu semua tergantung dari diri kita juga berarti ya. Contohnya kayak gini, misalnya di saat kita terpepet, ya intinya jangan meyakini ibaratnya benda tersebut itu bisa menolong kita, ataupun jin yang ada di tempat itu bisa menolong kita. Jadi intinya yakin aja, semua itu dari Allah. Mungkin gini Mas, nantilah di belakang ini saya akan sedikit banyak mungkin bukan sedikit, saya akan bertanya tentang hal-hal yang ingin saya pelajari nanti di belakang inilah. Jadi buat Mas ini bisa dicontohkan ini. Nanti saya kayaknya nyimpan sesuatu di sini. Kenapa Mas? Nih sebuah contoh pusaka. Itu pusaka apa Mas namanya Mas? Ini namanya pusaka Semar Mesem. Ini memiliki suatu energi. Kalau kita
meyakini bahwa benda ini yang bisa menolong nih, benda ini yang bisa menolong, itu kita udah salah. Tetapi kalau kita intinya seperti ini, jangan kita meminta kepada Allah dengan pelantara makhluk yang ada yang bersinggah diri di benda ini, insya Allah nggak apa-apa mas. Karena itu kan semua atas izin Allah. Ya pada intinya kita memintanya pada Sang Pencipta gitu ya. Bukan sama benda seperti ini. Contohnya kayak kemarin beliau di Surya Wijaya, dia meminta bantuan sama Bahu Wiryo, itu nggak salah karena di saat posisi sangat terpepet. Kalau nggak minta bantuan nggak meminta bantuan sama Bahu Wiryo atas izin Allah, masalah mau gimana? Oh yang kemarin keadaannya. Iya, saya lihat di videonya, intinya seperti itu. Ya nantilah saya tanya-tanya di belakang aja nanti, nggak di sini. Saya malu juga kalau bertanya terlalu banyak di sini. Ya nggak apa-apa. Buat subscriber Beda Alam, Sajal Gaib dan Behind Beda Alam Official, kalau yang mau sejatinya Mas Rijal Lesmana itu nanti ada di deskripsi di channel apa namanya mas? Ekspedisi Beda Alam Official ya? Iya, itu pun itu kan sebuah podcast yang akan menguak sebuah sejarah mungkin sejarah seseorang, bukan hanya saya saja yang nanti pasti Mas Alam mengundang semua yang pernah muncul di Beda Alam. Oh gitu ya mas. Seperti Mas Roy, Mas Dani, terus Mas Sakti, Mas Abi, Mas Bima juga ya, Mas Bima, terutama ke Surya Wijaya. Masih banyak lagi yang belum terundang mungkin sama Mas Alam. Next time nanti itu ya mas ya. Iya, pasti banyak mungkin cerita sejarah yang masa kelamnya sebuah cerita yang sangat menarik. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa tahu tentang Mas Rijal ataupun Ki Surya Wijaya dan yang lainnya nanti bisa kalian mampir ke channel Ekspedisi Beda Alam Official. Nanti linknya akan saya cantumkan juga. Dan bagi kalian juga yang mau tahu tentang eksplorasi dulu Beda Alam, bisa mampir ke channel saya sendiri yaitu Haji Saka Official. Kalau ini udah aja ya mas ya, nanti saya sambung nanti di belakang aja tentang saya yang akan bicara. Buat semuanya terima kasih yang sudah menonton channel Behind Beda Alam Official bersama saya dan juga Mas Rijal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.